Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Nugraha, guru geografi Semansur Cikalong, Tasikmalaya, akan memberikan penjelasan mengenai salah satu materi tentang konsep geografi. Konsep geografi adalah suatu rumusan untuk menerjemahkan apa fenomena yang ada. Ya, terutama gejala geografian, yaitu fenomena khas antara aktivitas manusia yang dihubungkan dengan faktor alam. Adapun konsep geografi ini ada 10 konsep. Yang pertama ada konsep jarak. Jarak di sini artinya adalah ukuran antara bagaimana titik A ke titik B atau titik selanjutnya. Sehingga ciri khas dari jarak secara konsep geografi ada 3. Satu, berbentuk ukuran. Yang kedua adalah berbentuk dari biaya karena perlu cost ya. Yang ketiga adalah bentuk waktu. Contoh, rumah saya ke sekolah 75 km ya. Menggunakan biaya tentunya untuk BBM kurang lebih 3 liter. Karena 1 liter BBM setara dengan 50 km. Dan juga jarak tempuh dari rumah ke sekolah kurang lebih 2 jam. Itu konsep jarak. Ini juga di samping itu jarak bisa mempengaruhi tentang harga tanah. Contohnya harga tanah yang berada di pinggiran jalan raya dengan harga tanah yang ada di pedalaman itu tentu berbeda. Nah, ini buktinya bahwasanya jarak mempengaruhi biaya. Yang kedua, ada faktor atau konsep lokasi. Konsep lokasi ini adalah berkaitan dengan posisi kita di mana, ya. Dan secara geografi, posisi itu terbagi atau lokasi terbagi 2. Ada secara site atau letak secara mutlak yang dipengaruhi oleh garis-garis astronomis, baik garis lintang maupun garis bujur. Yang kedua ada letak secara situation atau letak secara relatif. Ini dihubungkan dengan faktor geografis ya. Bagaimana di sebelah barat kita, sebelah timur kita, utara kita, dan selatan kita. Ini kondisinya pasti berubah dari waktu ke waktu, tergantung bagaimana perkembangan suatu lingkungan. Konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan atau yang dikenal dengan aksesibilitas. Ini berkaitan dengan ada daerah yang bisa dijangkau atau yang mudah ditembus, ada juga yang sulit ditembus. Ini sangat berkaitan dengan medan ya. Medan ya dan daerahnya bagaimana. Misalnya contoh di daerah Papua lebih nyaman untuk mengaksesnya lewat via transportasi udara daripada transportasi darat. Karena kita ketahui untuk di Papua ini banyak hutan serta pegunungan. Yang keempat adalah ada konsep aglomerasi. Aglomerasi itu adalah konsep tentang pemusatan. Jadi aglomerasi ada 3 fenomena. Satu ada memusat, jadi ada gerakan ke satu titik. Yang kedua mengelompok, dan yang ketiga adalah adanya keseragaman. Contoh pemukiman khas Melayu di blok A, pemukiman untuk orang Sunda di blok B. Itu contoh aglomerasi. Yang kelima ada konsep pola. Pola ini atau susunan formasi, di mana pola pun ada 3 konsep. Satu ada yang berbentuk secara linier atau berjajar bergaris seperti mengikuti jalan raya, jalan tol, sungai atau bibir pantai. Kedua ada secara acak atau random, karena ini misalnya contohnya ada perumahan yang banyak sumber mata air sehingga banyak daerah-daerah di penghuninya menyebar gitu ya. Yang ketiga ada daerah yang memusat atau aglomerasi tadi karena hubungan mata airnya terbatas sehingga banyak penduduk yang terpusat di daerah mata air tersebut. Yang keenam konsep keterkaitan ruang ya. Keterkaitan ruang ini tentunya berarti ada pola aktivitas manusia yang dihubungkan dengan alam atau alam mempengaruhi kehidupan manusia. Contoh satu daerah ini mengalami longsor. Faktor apa yang menyebabkan longsor? Dilihat juga faktor alamnya. Satu, di curah hujan. Kedua, kemiringan lahan. Just bagaimana kondisi tanah dan juga bagaimana manusianya. Oh, ternyata manusianya misalnya menebang hutan. Nah, berarti di sana ada faktor juga ulah dari manusia selain dari faktor alam. Yang ketujuh adalah diferensiasi area atau perbedaan atau perbandingan 2 wilayah. Karena 2 wilayah ini memiliki ciri khas berbeda. Contoh, Cikalong adalah daerah pantai, sementara Taraju adalah daerah pegunungan. Nah, itu adalah contoh konsep dari diferensiasi area. Yang kedelapan konsep morfologi. Morfologi ini adalah bentuk-bentuk fisik bumi. Nah, bedanya dengan diferensiasi, kalau diferensiasi area itu membandingkan 2 wilayah, sementara morfologi hanya menonjolkan 1 karakter wilayah. Contoh Pangandaran, Cipatuja, Cikalong adalah daerah pantai.
Nah, itu kan satu karakter berarti ya. Yang kesembilan adalah interaksi dan interdependensi. Interaksi artinya saling timbal balik, dan interdependensi adalah saling ketergantungan, saling membutuhkan. Contoh adalah desa dengan kota. Dua-duanya ini saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Contoh, desa butuh oleh kota yaitu perlu teknologi, sementara kota butuh oleh desa yaitu untuk sumber makanan dan juga sumber alam lainnya. Yang terakhir 10 adalah nilai guna atau nilai manfaat. Contohnya di dia ada faktor alam yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas manusia. Misalnya tenaga gelombang digunakan untuk sumber tenaga listrik atau untuk kegiatan olahraga selancar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk konsep geografi yang 10 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.